A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ikan tak pernah jemu, kendalikan egomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti memiliki sifat ego. Pasti. Kenapa? Karena itu bagian daripada ciri yang Allah titipkan pada diri setiap makhluk hidup. Dan kalau menurut KBBI, ego ini adalah konsep individu, konsepsi individu tentang diri sendiri, yang artinya bahwa ego ini terkait dengan segala sesuatu yang bertujuan untuk menonjolkan diri sendiri. Dan ini yang pernah terjadi ketika dulu di dalam surga Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Siti Hawa, malaikat, iblis and the gang, dan seterusnya. Ego ini muncul ketika kata Allah, wahai para makhlukku, sujudlah kepada Adam. Malaikat sujud, semuanya sujud kecuali satu, iblis laknatullah alaih. Ia enggak mau sujud karena dia muncul sifat egonya. Apa katanya? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Itu kata iblis atau setan. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan ia dari tanah, sedangkan aku dari api. Sifat ego yang ingin menunjukkan diri sendiri muncul itu. Karena sifat ego ini selalu ujung-ujungnya aku ini si paling keren, si paling kaya, si paling ganteng, si paling cantik, si paling solihah, si paling baik, dan seterusnya. Pokoknya intinya ego ini pengen menunjukkan dirinya dan yang lebih dibanding. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa berbahaya? Yang menjadikan setan diusir dari surga itu karena sifat ego ini. Dan ego ini tidak ada yang suka dengan ego. Siapa coba teman-teman? Apakah senang ketika mendapati temannya egonya minta ampun, atau atasannya egonya minta ampun, atau temannya luar biasa egonya? Nggak ada yang senang. Pasti nggak ada yang senang. Fir'aun yang egoisme, nggak ada yang senang. Qarun yang egonya juga luar biasa ketika dikasih kain, nggak ada yang senang. Presiden kita kalau ada yang ego, nggak akan ada yang senang. Pasti disuruh diturunkan. Dan apalagi ketika seorang bawahan, teman kita menasihati kita dengan nasihat yang baik, ketika ego ini ada, teman-teman, pasti dia akan melawan. Dia akan menjadi perisai daripada nasihat yang baik. Karena ego ini jelas dia seperti yang dilakukan oleh setan dan iblis laknatullah alaih. Ia tidak mau mendapatkan masukan. Dia merasa paling benar, paling atas segalanya. Jadi ketika kita misalkan kasih nasihat kepada dia pasti akan menutup diri. Bahkan mungkin ego ini akan menjadi bumerang. Seseorang yang misalkan kita menasihati teman kita, tapi teman kita ini egoisme tinggi, maka dia akan mengeluarkan sumpah serapah atau bahkan mencaci maki kita. Dan itu efek daripada kita berdiskusi dengan sesuatu yang egoisme. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas ego ini gak ada yang suka. Oleh karenanya, yuk kita hilangkan sifat egoisme kita ini, kita lebur, kita kubur, kita
musnahkan sifat egois dari diri kita. Karena apa sih kita? Apa kelebihan kita? Kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan nggak punya apa-apa, hanya bisa menangis, sama ibu dikasih baju, sama ibu dikasih mimi, sama ayah diupayakan untuk bisa sekolah hingga besar seperti ini, mungkin bisa sampai sampai tua nanti. Ini karena awalnya kita nggak punya apa-apa, tapi Allah menimbulkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita sehingga kita bisa sampai hari ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada orang yang pengen berteman dengan orang yang ego. Orang mengaku saya paling keren, saya paling ganteng, saya paling baik. Tidak ada yang pengen ngaku saya paling jelek, saya paling down, paling jelek nilai. Nggak ada, kecuali ada sayembara. Sayembara bagi siapa saja yang punya rupanya paling jelek, dia akan menjadi pemeran utama dalam film ini. Wis, udah jelas. Kalau udah begitu, kayaknya semua orang ngaku saya paling jelek, saya paling enggak ini, hidung saya pesek, hidung saya ke dalam, hidung saya seterusnya. Mencari pembenaran bahwa dia yang paling jelek. Karena apa? Karena ada tadi sayembara menjadi pemeran utama dalam sebuah film yang dicari orang yang paling jelek. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi egoisme itu sesuatu hal yang harus kita hindari. Oleh karenanya yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya kebahilan, egoisme, kebaikan, dan juga kedermawanan Allah yang punya. Allah suka-suka saja kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW, Allah tuntun, Allah jamin segala tindak tanduknya berdasarkan wahyu. Nah, kita hari ini kita juga tidak ada jamin, kita belum dijamin. Apakah dijamin untuk masuk surga nanti? Ataukah kita dijamin selamanya dalam kondisi iman kepada Allah? Apakah kita dijamin menjadi orang yang kaya kemudian? Ataukah kita dijamin bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji nanti? Kita nggak punya jaminan, tapi kita punya asa. Dengan apa? Dengan berdoa. Apa kata Nabi? Kata Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita nggak punya senjata ini, maka apalah artinya? Kita punya Allah. Kalau orang kafir, mereka punya harta banyak, Allah yang kasih. Atasan kita punya wewenang atas diri kita, Allah yang kasih. Kita menjadi seorang entrepreneur, pedagang yang sukses, Allah yang kasih. Jangan sombong. Jadi presiden, Allah yang titipkan. Jangan sombong. Kemarin ada pemilihan 1, 2, 3, 01, 02, dan 3. Sekarang terpilih 02. Jangan sombong. Kenapa? Sekali lagi, Allah yang kasih. Tu'til mulka man tasya, tu'izzu man tasya. Allah kasih kerajaan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah cabut dari orang yang Allah kehendaki. Mudah banget. Kita hari ini misalkan punya banyak harta, mudah buat Allah untuk cabut. Maka harta ini akan menjadi baik ketika apa? Kita infakkan, kita sedekahkan, kita jadikan alat untuk membantu saudara kita. Kita jadikan uang yang sedekah di setiap pagi ke mushola, ke masjid, itu akan menjadi baik. Dan itu akan membuat kita menjadi bahagia nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisinya kita hari ini, kaya, miskin, ganteng, jelek, pasangan kita sesuai harapan ataupun tidak, itu Allah yang kasih. Tinggal kita syukuri. Karena apa? Karena sejatinya kita ini lagi cari kebahagiaan, bukan cari harta, bukan cari pasangan yang ganteng atau yang cantik, bukan. Intinya adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu akan dapat ketika kita banyak harta biasanya. Kita punya pasangan yang sesuai dengan harapan. Kita bekerja di tempat yang kita inginkan. Itu baru akan muncul kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu akan muncul bukan karena itu semua itu ada. Bukan karena kita menjadi seorang
atasan, bukan karena kita menjadi orang kaya, bukan karena kita bekerja di tempat yang mewah, bukan, tapi karena kita bersyukur, maka kebahagiaan itu akan ada. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan untukmu. Tapi jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kebahagiaan itu baru akan hadir ketika kita bersyukur. Jangan dulu bersyukur ketika kondisi kita sesuai dengan harapan kita. Jangan seperti itu. Jangan berasumsi bahwa kita akan bahagia ketika kondisi kita sesuai dengan harapan. Ketika kita kaya, ketika kita menjadi presiden misalkan, atau menteri, atau jadi KNS dan sebagainya. Jangan berpikir demikian, karena sejatinya itu hanya efek. Kata Allah, engkau akan bahagia ketika engkau bersyukur. Kita syukuri apa yang hari ini ada. Kita hari ini jadi bawahan, kita syukuri. Siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan kita jadi atasan. Hari ini kita punya baru kontrak, kita syukuri. Siapa tahu nanti kita jadi pemilik kontrakan. Hari ini kita masih pakai sepeda pergi ke tempat kerja, kita syukuri. Siapa tahu nanti pakai pesawat dan seterusnya. Intinya untuk menjadi bahagia kita bersyukur dulu. Karena rasa syukur yang kita ungkapkan, rasa syukur yang Allah hadirkan dalam diri kita, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah akan datangkan hal yang lain, kebahagiaan yang sejatinya itu inti daripada kehidupan kita. Kehidupan kita intinya adalah pengen bahagia. Sekali lagi, itu yang disampaikan oleh Koh Denis Lim. Kita semua inti nyari kebahagiaan. Dan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu, apa kata beliau? Lakukan apa yang Allah sukai. Insya Allah kebahagiaan itu datang. Karena kita lebih sering melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Dan kadang apa yang kita sukai itu berhubungan atau bersatu dengan apa yang dibisikkan oleh setan. Seperti maksiat. Itu kalau kata setan, itu menyenangkan. Kita menyukai. Seperti membuli teman, kita menyukai. Misalkan datang ke masjid, acak adut misalkan, enggak selalu on time, itu disenangi. Kenapa? Karena setan menginginkan itu. Tetapi ketika kita melakukan apa yang Allah sukai, maka kebahagiaan itu yang akan datang. Karena sekali kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, segala sesuatu di dunia ini Allah yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Teman-teman kini Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah kasih kebahagiaan. Bukan karena kita bahagia dengan kondisi kita yang sesuai dengan harapan, bukan, tapi karena kesyukuran kita. Apa yang Allah takdirkan kita hari ini, dan misalkan menjadi orang sukses, hartanya melimpah, segala sesuatunya ada, itu karena kita adalah orang yang bersyukur dengan apa yang Allah punya, sehingga Allah hadirkan itu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di situ. Dan bagi teman-teman kita yang hari ini masih dalam kondisinya, kok belum sesuai dengan harapan sih, Bang? Saya masih rumah ngontrak, pengen nikah belum dapat izin, bahkan mungkin udah ditikung sama teman dan seterusnya. Tenang, semuanya ada waktunya. Ada waktunya. Jangan khawatir, yang penting kita punya Allah, kita yakin kepada Allah, segala sesuatu Allah yang punya, pasti Allah kasih. Kita ini gak bakal pernah meninggal, teman-teman, kalau rezeki kita belum habis. Karena rezeki itu sudah Allah atur semuanya, gak akan ketukar. Rezeki gak akan tukar, kemudian pasangan juga gak akan ketukar. Oh, kok pasangan saya yang jelek? Itu udah Allah kasih. Pasangan saya bagus, cantik, itu Allah yang takdirin. Bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu baik dan seterusnya. Allah yang kasih. Dan memang kata Allah, orang yang baik buat orang yang baik, orang yang buruk buat orang yang buruk. Kalau kita mendapatkan yang jelek, ya tinggal introspeksi diri. Oh, berarti sayangnya nih, dari perilaku, dari seterusnya, ternyata Allah cerminkan dengan pasangan kita.
tidak perlu masalah, tidak masalah. Kalau itu sudah terjadi, tinggal apa? Tinggal kalau kata Agim, kalau nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambahin kacang polong, kemudian ayam sebakul, kacang, kemudian cakwe, maka jadilah bubur spesial. Bukan lagi sesuatu yang kita benci, bukan, tapi menjadi spesial. Sehingga ketika sudah terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, tinggal kita sikapi dengan baik. Karena dengan sikap terbaik itulah, maka yang tadinya biasa menjadi spesial dan itu berubah menjadi 360 derajat, menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, tuntun kita, dan terus menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur jika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.